warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah di Penyayaran. Di video kali ini aku akan mulai teori dulu untuk basic pouch ya. Nah, untuk basic pouch ini tentu kita akan butuh resleting ya. Kita nanti akan bisa pakai yang resleting finish product seperti ini atau sudah jadi. Ini banyak sekali di toko-toko alat jahit ya. Ada yang ukuran 5 dan ukuran 3, atau kita beli yang meteran seperti ini. Jadi bisa kita potong sesuai kebutuhan dan kita bisa mainkan ininya, slider dan kepala resletingnya, slider dan pulernya. Untuk khusus untuk pembahasan tentang resleting ini sudah ada di videoku sebelumnya. Nah, teorinya untuk memasang kepala resleting, karena kalau bikin pouch itu yang agak susah, bukan agak susah ya, untuk pemula itu ada dua hal yang agak yang perlu dipelajari, yaitu cara memasang resleting dan cara menggabungkan inner dan outer. Nah, kalau ini ya, cara menggabungkan, cara memasang kepala resleting dulu deh. Ini ya teori, aku tulis dulu cara pasang resleting atau apa ya, matian ya, udah gitu aja lah. Itu yang pertama, itu ujungnya itu kita tekuk, ujung ditekuk ya, ujung ditekuk itu seperti ini ya. Nah, nanti untuk kita bisa langsung praktek, ini sekedar teori dulu ya. Nah, seperti ini, atau kalau ini ke orang gede ya, seperti ini nih ya, seperti ini. Terus yang kedua, kita pakai end tab atau ya, end tab situ kita kasih kain. Jadi ini resletingnya, terus nanti kita kasih kain. Di sini ada perhitungannya biar pas, jadi biar rapi di ujung pouchnya nanti ya. Terus yang ketiga adalah kita nanti ujungnya kita lipat, ekor lipat ya. Ini khusus buat ekor ya. Ujung tekuk ini khusus depan ya. Kalau ini bisa depan belakang dan belakang. Oke, nah ekor lipat ini ada dua cara. Kalau aku suka di beberapa video ya, itu aku turunkan. Ini agak susah kalau dia udah apa istilahnya finish product kayak gini. Jadi kalau dia belum finish product, misalkan ini nih, nah nanti bisa kita turunkan. Ini kita misalkan bukaan ya, ini kita turunkan di sini ya. Misalkan ini kainnya, bahan kita turunkan, serongkan seperti ini. Jadi dia secara alamiah turun. Nanti akan ada jarak. Biasanya aku kasih 5 atau 4 ya. Terus atau kita bisa juga dengan cara dilipat, ditekuk seperti ini langsung. Ini biasanya kepake kalau dia pendek, saudara ya. Jadi apa istilahnya, ya udah ujungnya pendek, misalkan sekian ya, itu bisa kita tekuk terus kita jahit. Tapi kalau yang ini biasanya yang agak panjang gitu. Itu juga tergantung selera. Terus yang ke ekor lipat ini ada 2 ekor lipat dan 4 ekor turunkan. Nah, sedangkan yang kelima kita adalah cara kita nggak pakai dua sisi ini ya, tapi cuman kita pakai satu sisi. Misalkan ini ya. Nah, kita buka, ini akan seperti ini. Ini contohnya ada di videoku yang di sini ya, di channelku yang Akhiran Tutorial DIY. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada 5 cara apa istilahnya? Ini apa ini punya ya? Mutar aja ya. Ridge memutar. Nah, seperti itu. Itu kita teorinya dulu, cara pasang resleting atau model-model resletingnya seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah cara menggabungkan inner dan outer. Nanti kita akan praktek dengan ini ya. Inner dan outer itu ada 2 pilihan. Kita mau pakai yang satu bahan seperti ini ya, 1 lembar, nanti kita lipat, atau kita bisa pakai yang 2 lembar bahan seperti ini ya.
Terus yang perlu diperhatikan kalau pemula itu adalah juga bahannya, pilihan bahan. Kalau bisa yang agak tebel, tapi jangan terlalu tebel juga. Ini kanvas, tapi ini kanvas impor, cakep. Ini ada lagi yang lebih tipis, atau kita pakai katun atau bahan lain lah ya. Tapi jangan yang tipis dan yang jelas jangan yang melar, saudara. Karena kalau melar nanti buat pemula bisa kesulitan ya. Nah ini cakep ini. Ini apa kanvas linen atau apa ya? Dia kayak linen. Dia cukup stabil. Ini udah lama banget juga. Aku temukan dia sudah terpotong-potong dan rupanya mau aku bikin pouch, tapi aku lupa seperti apa pouchnya. Oke. Jadi bisa pakai 2 lembar atau 1 lembar. Itu untuk outernya atau luarnya. Sedangkan dalamnya, innernya juga sama. Nah itu nanti kita bisa langsung aja deh ya. Sudah aku tuliskan itu, nanti selanjutnya kita langsung praktek aja kali ya. Oh ya, ini lagi yang penting juga selain bahan ini adalah, oke kita tulis dulu deh biar nggak lupa. Sedangkan untuk bahan itu adalah 1 outer, 2 inner. Ini kalau kalian melihat tutorialku yang di channelku yang Ayaran Tutorial DIY, itu kan aku bikin untuk bahasa Inggris. Jadi outernya itu aku istilahkan dengan exterior. Sedangkan inner itu aku istilahkan dengan lining. Ya, jadi jangan bingung. Ini aku kalau menerangkan pakai bahasa Indonesia, aku pakai outer dan inner biar enggak rancu dengan bagian dalam dan bagian luar gitu kan. Nah, karena ya lebih singkat aja tadi gitu ya. Ini termsku, tolong dipahami dulu. Ini termsku kalau aku menerangkan pakai bahasa Indonesia, aku memakai outer untuk menerangkan bahwa dia eksterior atau bagian luar ya, dan inner atau lining kalau dia untuk bagian dalam. Ini yang tipis bisa kita pakai untuk lining. Itu bahannya ya. Bahan yang ketiga adalah bahan pelapis. Kasih bahan deh biar nggak rancu dengan ini nih ya. Atau kalau aku pakai yang bahasa Inggris istilahnya adalah interlining. Interlining ini bisa fusible atau yang non fusible. Yang fusible itu yang staplek. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut pas praktek, atau kalau kalian bisa lihat videoku yang khusus membahas tentang bahan pelapis tas handmade, itu ada 2 video. Di situ aku terangkan segala macam jenis busa, T103, terus staplek, terus ya macam-macam gitulah ya, ada di situ. Nah, untuk pemula nanti kita coba pakai yang bahan pelapis yang paling mudah kita dapat sehari-hari, yaitu adalah busa ya, busa lapis, oke, dan staplek. Dan kemudian setelah ini kita juga perlu, kalau pouch tentu ada handle dong ya, handle atau 4 strap. Strap itu dia pendek, handle itu dia kesannya bisa yang untuk cincin atau lebih panjang gitu. Nah, untuk strap ini kita bisa dibantu dengan pakai ini ya, apa ring D, atau kita bisa langsung menyambungkan strapnya atau talinya. Tali itu pun kita bisa milih macam-macam ya. Kita bisa pakai yang ini namanya twill tape, istilahnya twill tape dengan berbagai macam ukuran. Atau bisa juga nyebutnya kayak semacam webbing katun gitu kan, tapi ini bukan webbing katun yang buat bisban, ini agak lebih tebal, jadi beda macam-macam itunya ya. Atau kita bisa pakai tali apapun lah ya, jangan tali jemuran. pita yang gross grain atau gross grain atau apalah itu bisa. Atau kita bisa juga bikin dari bahan. Nah, kalau dari bahan itu ya nanti kita tunjukkan, kita tinggal lipat-lipat begini aja ya, 2. Oke, begitu secara teorinya dulu. Nanti selanjutnya kita akan mulai praktek satu persatu ya. Yang paling ujung dulu, nanti kita akan bikin kombinasi ujung ditekuk dan ekor diturunkan. Oke, stay with me. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tombol notifikasi ditekan, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.